Kita menyambut kehadiran Tuhan yang akan menyegarkan kita dalam perjamuan kudus sore hari ini. Dengan itu saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan 2. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari tolonglah kau yang lelah, mari sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kebaktian perjamuan kudus pada saat ini kita kuduskan dan angkat dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita, kiranya menyertai saudara-saudari. Silakan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudari, nas yang membimbing kita dalam kebaktian perjamuan kudus akhir tahun pada saat ini, kita pilihkan dari pertama Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Berkata demikian, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus.
Kala boy bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang senang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku terang bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Di jalan maut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru. Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, beginilah yang diperbuat dan disabdakan Kristus tentang perjamuan kudus, seperti yang disaksikan oleh penginjil Lukas dalam kitab yang dituliskannya pada pasal 22 ayat 1 hingga ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu.
nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa dan kecemaran kita secara bersahutan menurut Mazmur 51 ayat 3 hingga ayat 14. Demikian. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Tuhan ampuni kami, Kristus ampuni kami, Tuhan ampuni kami, Kristus ampuni kami. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya, dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita diperdamaikan sama sendiri, dengan saling mengampuni, dan mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah. Kasih Allahku
tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Kasih Allah agunglah, tiada tandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah kita renungkan apa sebabnya Tuhan Yesus menetapkan perjamuan kudus agar kita merayakannya. Dalam perjamuan kudus kita diingatkan bahwa Yesus Kristus telah diutus Bapaknya ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia dalam segala hal kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa dari awal sampai akhir hidupnya. Ia telah diikat supaya kita dilepaskan. Ia dihukum mati Supaya kita yang bersalah dilepaskan di hadapan penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di atas kayu salib. Supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia telah menyeringkan suaranya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya kita tetap dan sekali-kali tidak ditinggalkannya. Dan ia telah menematkan pekerjaannya dengan kematiannya waktu ia berkata, Sudah genap. Tetapi Allah tidak membangkitkan dia dari antara orang mati dan mengaruniakan padanya suatu nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus itu segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai kasih dan setia kepada kita. Kita beroleh ketentuan di dalam Kristus. Saya ulangi, kita beroleh ketentuan di dalam dan meterai kasih-Nya dan setianya kepada kita. Saya ulangi, kita beroleh ketentuan di dalam iman dan bahwa Ia telah memberikan tubuh-Nya dipakukan pada kayu salib dan menumpahkan darah-Nya. Supaya kita lapar dan berdahaga, dikenyangkan dan disegarkan untuk beroleh hidup yang kekal. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita memberitakan kepada dunia tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita merayakan persekutuan kita dengan Allah Tritunggal. Dan juga persekutuan di antara kita sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Kita merayakan perjamuan kudus sambil percaya akan janji Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius, demikian bunyinya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapakku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh dengan kasih setia, kami mohon kepadamu, bekerjalah oleh Roh-Mu di dalam hati kami, agar dengan iman kami mempersembahkan tubuh kami menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang kiranya berkenan kepadamu. Kenyangkan dan segarkanlah hati kami yang menanggung berat dengan roti hidup. Kuatkanlah kami supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami dan kami di dalam Dia. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, bahwa Engkaulah Bapa yang penuh pengasihan, yang tidak berbuat kepada kami setimpal dengan dosa-dosa kami. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, supaya kami mendapat penghiburan dalam memikul salib dan menyangkal diri, dalam bersaksi dan memandang kepadamu, baik dalam suka dan duka, sambil menanti Tuhan Yesus Kristus dari sorga, yang menyambut kami untuk hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdiri. Dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dan darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa sembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang terluka hingga harinya kelak.
Ibu Bapak dan saudara-saudari, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam kitab suci tertulis, carilah perkara yang di atas, di tempat di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya Yesus, Engkau ku rindukan, lipurkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya Maha Kasih, dan jiwaku terangilah. Hatiku biar Kau jadikan palungan-Mu yang mulia. Denganlah mauku Kau cerminkan terang surgawi yang bakal, sebab dengan kehadiran-Mu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah, jernih dan taat, hendak-Ku siap bagiku. Darah-Mu ku abdi
singkirkan ya Yesus, masuklah. Marilah, segala sesuatu telah tersedia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami oleh Roh Kudus. Amin. Roti yang kami pecah-pecahkan ini lambang dari tubuh Yesus Kristus yang dipecahkan karena kita. Anggur dalam cawan minuman syukur ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan karena kita. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang sekarang merindukan persekutuan bersama Kristus. Sekarang sambutlah roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Kristus itu yang akan dibagikan bagi kita. Dan itu marilah kita sambil menanti kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40, bait pertama dan bait-bait selanjutnya. Pegang erat
dan aman pulangku. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sedamu dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Kendati nanti ragaku terkubur dalamnya, padanya aku berteduh bahagia tetap. Meski selesai tahun lenyap di sorgamu lihat, rasanya baru sekejap memuji namanya. Anugerah hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. ketika Insafku cemas, sekarang ku lega, syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua telah mendapat roti dan anggur yang lambang dari dan darah Yesus Kristus Tuhan kita. Maka sekarang
makanlah, ingatlah dan percayalah pada sabda Kristus. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan sekarang minumlah, ingatlah sabda Kristus. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak dan saudara-saudari, sambil kita mengumpulkan kembali cawan-cawan kecil, mari kita bersama memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat nomor 286. Langit yang tinggi dan lurus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, kita telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan bersama-sama amanat hidup baru bagi kita. Sebagaimana yang tertulis dalam pertama Korintus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyinya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal dan dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan.
sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian amanat hidup baru, dan kiranya damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu akan mengawal hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera menyertai kamu. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Pujian syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan dengan bersahut dan berdasarkan Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian. Dari Daud, puji Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya dari segenap hati. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung dirajawati. Persembahan. Karena Kristus telah mengorbankan diri untuk menjernihkan hidup kita dari berbagai keburaman, maka marilah kita memberikan persembahan kita kepadanya sambil memperhatikan kesaksian kitab suci seperti yang tertulis dalam Wahyu. Demikian, anak domba Allah yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan kemuliaan dan puji-pujian. Kita memberi persembahan sambil menyanyikan PKJ nomor 289 ayat 1 dan seterusnya.
kasih padamu Tuhan, bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan kau tempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Tuhan Allah, kami membawa persembahan syukur untuk melayani kehendak-Mu, yakni sebagai ungkapan syukur dari hati yang mengasihi Dikau dan dalam pengharapan penuh bahwa Dikaulah sumber berkat yang melimpah. Berkenanlah atas persembahan kami dan berkatilah kami, sehingga kami selalu beribadah dan berkarya dan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan yang berkorban bagi kami. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Ibu Bapa dan saudara-saudara, marilah kita bersehati dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengangkat pujian dan hormat karena kasih dan setia-Mu yang besar.
karena kasih setiamu yang besar, kami telah menjalani tahun yang terberat dalam kehidupan kami dan sampai pada akhirnya. Ketika kami mengucap syukur bersama dan merayakan perjamuan kudus hari ini, kami percaya bahwa berkat-Mu lah yang menguatkan kami, dan kami mempunyai kesanggupan untuk menatap masa depan. Kami bersyukur dan bersukacita bahwa sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan masih terus berlanjut dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kami bersama-sama boleh ada dalam persekutuan syukur hari ini. Tuhan kiranya tetap membimbing dan menyertai kami ketika kami memasuki segala perayaan kami selanjutnya. Dan kiranya kami tetap ada dalam kasih dan anugerah Tuhan saja. Tolonglah kami, peliharakan kami, dan sertai kami. Kami memuliakan nama-Mu dan berharap bahwa kasih setia-Mu tetap melimpah bagi kami. Terima kasih untuk perjalanan kehidupan kami sepanjang tahun ini, yang masih dalam kungkungan pandemi COVID-19, yang membuat kami tidak dapat berbuat banyak untuk mengurus kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersukacita bahwa sekalipun banyak sekali kesulitan, tetapi berkat dan kasih karunia-Mu tetap menjadi bagian kami. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan menolong kami, melepaskan kami, dan memberi kami kelegaan sampai dengan saat ini. Sekalipun banyak keluh kesah, bahkan duka yang menerpa, tetapi kasih karunia-Mu tetap menguatkan dan menghibur kami sampai dengan hari ini. Ya Tuhan, kiranya ketika kami bersama-sama dalam persekutuan perjamuan kudus pada hari ini, kiranya kami beroleh kekuatan untuk terus berlaku setia kepada Allah kami yang juga adalah pokok kesetiaan itu. Kuatkan dan sertai kami, peliharakan kami. Kami juga akan berhadapan dengan berbagai situasi sulit lainnya. Kiranya kasih karunia dan anugerah-Mu tetap menjadikan kami sebagai alat yang terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Ketika kami akan kembali melanjutkan hari-hari kami menjelang akhir tahun ini, ya Tuhan, sertai dan peliharakanlah kami. Ketika kami bekerja, ketika kami beraktivitas di mana-mana, kiranya Tuhan tetap menyertai dan menopang kami. Terutama ketika kami memasuki kehidupan kami di hari raya yang penuh dengan ancaman COVID-19 dengan berbagai varian yang terus berkembang. Ya Tuhan, kami percaya kasih setia-Mu lebih besar dari berbagai perkembangan ini. Kiranya Tuhan menolong kami, menyelamatkan kami. Karuniakanlah roh-Mu bagi kami agar kami tetap hidup bijaksana. Dan dengan bijaksana dengan demikian kami melihat kasih karunia-Mu. Dan kami terus melakukan apa yang Dikau kehendaki bagi kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah kami dalam segala pergumulan kami selanjutnya. Lihatlah kami, sertailah kami dan peliharakanlah kami. Hari ini kasih setia-Mu terus menyertai dan menopang kami. Kiranya anugerah-Mu tetap menjadi bagian kami semata. Kami membawa segala pergumulan kami ke hadirat-Mu. Bergumul bersama-sama untuk berbagai tugas pelayanan gereja-Mu di akhir tahun ini.
bergumul bersama-sama dengan pemerintah negeri kami yang berupaya untuk terus melayani masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat di negeri kami. Ya Tuhan, berkat-Mu kiranya menyertai para pemimpin kami. Perlindungan-Mu kiranya tetap menolong para pemimpin kami, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan bergereja. Agar dalam kasih setia-Mu kami semua terpimpin dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Inilah kami dalam segala doa dan permohonan kami. Segala sesuatu kami panjatkan kepadamu, beralaskan apa yang diajarkan Kristus bagi kami, dan karena itu kami menyerukan nama-Mu bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita ikuti Warta Perjamuan Kudus Triwulan keempat Minggu 19 Desember 2021. Majelis Jemaat Bukit Sion Manutapan menyampaikan salam sejahtera kepada Bapak Ibu Jemaat yang pada sore hari ini telah mengikuti kebaktian Perjamuan Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Jemaat. Pelayan mimbar Perjamuan Kudus pada sore ini dipimpin oleh Pendeta Joel M. Leosae STH. Kehadiran warga jemaat yang hadir dan bersyukur dalam Perjamuan Kudus pada sore ini, laki-laki 79 orang, perempuan 96, dan jumlah keseluruhan 175 orang. Ucapan terima kasih atas nama Majelis Jemaat Bukit Sion, kami mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang telah hadir dalam kebaktian Perjamuan Kudus pada sore hari ini, dan semua persembahan syukur yang telah dibawa, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian warta pelayanan jemaat. Terima kasih Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih. Mari kita berdiri dan kita mengakhiri kebaktian Perjamuan Kudus pada saat ini, serta melanjutkan ibadah kita dalam hidup kita sehari-hari sambil menyongsong kedatangan Kristus dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 392 bait pertama dan kedua. Ku berbahagia, Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka serta melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi
saudari yang terkasih, pergilah ke dalam hidup dan pekerjaanmu dengan damai sejahtera Kristus. Hiduplah dengan syukur, tetaplah teguh berpegang pada pengakuan dan pengharapan kita, dan tetaplah setia dalam perintah untuk saling mengasihi. Itulah yang akan menjadikan kehidupan kamu bermakna bagi sesama, dan kamu adalah murid-murid Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dan damai sejahtera dari Allah yang telah mengorbankan diri dan menderita untuk menyelamatkan kamu di dalam Yesus Kristus, kiranya menghiburkan kamu. Rahmat dan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Mari kita kembali berdiri dan kita menyanyikan bait ketiga, Jemaat nomor 392. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Selamat menyongsong Natal dan Tahun Baru. Salam.